Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat belajar kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu anggaran bahan baku. Nah, saat ini sekarang saya akan menjelaskan anggaran tenaga kerja. Tapi akan saya ulang dari awal tentang bagaimana kita memperoleh kebutuhan yang akan diproduksi. Baik, silakan bisa diikuti dengan seksama. Pada soal sebelumnya, sama dengan soal yang sekarang, kita menggunakan PT Pandawa 5 sebagai contoh kasus pada soal anggaran tenaga kerja kali ini. Sama dengan anggaran bahan baku, tenaga kerja juga membutuhkan informasi tentang kebutuhan produksi. Bagaimana cara kita memperoleh rencana produksi atau kebutuhan produksi di sini? Yang pertama, kita harus tahu dulu seberapa besar, seberapa banyak unit yang akan dijual, yang ingin ditargetkan oleh perusahaan di periode yang akan datang atau di masa yang akan datang. Namanya anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan kita sudah mempelajari sebelumnya, ya, dari memperkirakan berdasarkan tren dan berdasarkan least square. Jika kita sudah mengetahui anggaran penjualannya, karena memang di sini sudah diketahui pada soal. Nah, supaya untuk memudahkan saya beri kode, saya beri warna biru pada baris dan kolom yang berwarna biru itu biasanya sudah diketahui di soal. Saya tandai dengan warna biru ya, supaya teman-teman semua tidak bingung. Tapi untuk informasi saja, biasanya kalau soal UTS atau UAS itu informasi ini berasal dari perhitungan sebelumnya ya. Jadi yang diketahui biasanya anggaran penjualan tapi di periode sebelumnya. Nah, ini berasal dari anggaran penjualan prediksi tren yang Anda buat. Nah, tapi yang biasanya sudah ditentukan adalah persediaan akhir dan persediaan awalnya. Oke, sekarang kita jelaskan maksud dari kolom ini. Kolom ini menjelaskan bahwa PT Pandawa 5 adalah perusahaan produksi sepatu yang akan memproduksi 3 jenis sepatu. Yang pertama sepatu olahraga, yang kedua sepatu casual, dan yang ketiga adalah sepatu kulit. Ya, sepatu olahraga, sepatu casual, dan sepatu kulit. Sepatu casual dan mulai dari sepatu olahraga terlebih dahulu. Sepatu olahraga di sini perusahaan merencanakan untuk menjual sejumlah 20.000 unit sepatu olahraga ya di sini ya. Dan merencanakan untuk menyisakan sejumlah 10.000 unit untuk cadangan di persediaan akhir ya, supaya nanti pada periode selanjutnya bisa menstabilkan atau untuk cadangan di periode yang akan selanjutnya. Persediaan air kan seperti itu ya. Sehingga pada informasi subtotal menjelaskan bahwa perusahaan harus mengadakan sepatu olahraga sebanyak 30.000, yaitu untuk dijual 20.000, untuk persediaan akhir 10.000. Nah, seperti itu. Nah, di sini kemudian untuk menghitung kebutuhan produksinya, caranya adalah mengurangi subtotal dikurangi persediaan awal sehingga 22.000. Nah, di sini kita tahu bahwa kebutuhan perusahaan untuk mengadakan 30.000 unit sepatu olahraga di periode yang akan datang itu berasal dari persediaan awal ditambah dengan kebutuhan produksi. Nah, persediaan awal itu artinya pada awal periode yang akan datang kita masih punya sisa 8.000 unit sepatu olahraga ditambah rencana produksi 22.000 unit sepatu olahraga, sehingga yang akan eksis keberadaan sepatu olahraga ini 30.000 ini berasal dari 8.000 ditambah 22.000. Begitu juga dengan sepatu casual dan sepatu kulit ya. Misalkan saya jelaskan lagi untuk sepatu casual, perusahaan harus memproduksi 50.000 unit sepatu casual
dengan merencanakan persediaan akhir 15.000 unit, sehingga perusahaan harus mengadakan 65.000 unit sepatu casual untuk merealisasikan rencana anggaran penjualan dan persediaan akhirnya. Nah, pada persediaan awal kebetulan ada sepatu casual yang belum terjual dan masih ready di awal periode sejumlah 15.000, berarti tinggal dikurangi saja. Nah, ini kebetulan sama persediaan dan persediaan awalnya. Nah, biasanya beda. Ya. Oke, saya kira itu cukup menjelaskan. Baik, jika kita sudah mengetahui kebutuhan produksinya, maka kita di sini sudah bisa menghitung anggaran tenaga kerja. Nah, bagaimana cara kita menghitung anggaran tenaga kerja? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah rencana produksi. Kita sudah menghitung rencana produksi. Saya hapus dari awal ya. Tadinya rencana produksi itu masih belum kita ketahui, tapi karena tadi kita sudah hitung, maka kita bisa memasukkan rencana produksi pada masing-masing jenis sepatu. Misalkan di sini sport shoes, kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik kebutuhan produksi sport shoes ya di sini. Di sini sport shoes, di sini sport shoes. Oke, bebannya adalah 22.000. Kita masukkan satu-satu. Casual shoes, kita masukkan kebutuhan produksi untuk casual shoes. Klik sini. Begitu juga Lea shoes, sama dengan kebutuhan produksi Lea shoes. Kita klik angka 30.000 ini, muncul angka 30.000. Setelah kita mengetahui rencana produksi, informasi yang selanjutnya harus kita ketahui adalah direct labor hour atau DLH, jam kerja langsung. Jam kerja langsung sudah kita ketahui di soal. Nah, biasanya pada kenyataan jam kerja langsung ini merupakan perkiraan perusahaan biasanya dalam satu bagian departemen produksi. Misalkan di sini ada departemen desain, departemen cutting, dan departemen finishing. Biasanya untuk satu unit ini berapa jam ya dari kebiasaan yang sudah dilakukan. Dihitung ya, diamati karyawan mengerjakan satu unit sepatu itu biasanya berapa jam sih ya. Di desain itu ternyata diketahui gitu, jalan ceritanya seperti itu ya. Ternyata diketahui untuk membuat sepatu olahraga dibutuhkan 2 jam produksi di desain, kemudian 1 jam produksi di bagian cutting atau pemotongan, dan 1 jam produksi di finishing. 2 jam produksi di finishing. Saya ulangi ya. 2 jam produksi di desain, 2 jam produksi di cutting, dan 2 jam produksi di finishing. Jadi ini satu sport shoes ini membutuhkan waktu 2 jam ditambah 1 jam tambah 2 jam. Jadi 5 jam untuk satu produk sport shoes. Nah, ini 22.000 sport shoes. Jadi di sini kita kalikan. Nah, yang ingin kita ketahui itu bukan total jamnya saja, tapi berapa rupiah yang harus disiapkan. Karena di sini kita akan menggaji karyawan, gitu kan. Ini sambil saya benahi ya, teman-teman. Nilai itu satuannya rupiah. Saya ganti dulu. Mohon bersabar. Oke, kita kembali pada perhitungan anggaran tenaga kerjanya. Kita kan tadi sudah tahu rencana produksinya, ya sudah kita hitung. Jam kerjanya juga perusahaan sudah mengamati, ya dari kebiasaan ya. Tadi sport shoes sekian, casual shoes juga diamati. Oh, biasanya di desain 1 jam, di cutting 2 jam, di finishing 3 jam ya. Lea juga seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih di sini ya, DLH-nya masing-masing sudah tahu. Ini untuk desain ini DLH-nya, untuk cutting ini DLH-nya, dan untuk finishing ini DLH-nya ya.
Selanjutnya, kalau kita sudah tahu DLH dan rencana produksi, kita bisa menghitung jumlah total jam. Ya. Jumlah total jam untuk sepatu olahraga, sepatu casual dan Lea pada bagian desain atau departemen desain ini totalnya sekian, ya. Untuk sepatu olahraga 44.000 jam untuk memproduksi 22.000 sepatu, ya. Untuk casual shoes itu 50.000 jam untuk memproduksi casual shoes di bagian desain saja, ya. Belum selesai tapi ya nanti desain teruskan lanjut, ya. Kemudian Lea Shoes menghabiskan 60.000 jam, sebanyak 30.000 unit Lea Shoes itu menghabiskan 60.000 jam di bagian desain. Sehingga di bagian desain ini kita total berapa ya untuk menghasilkan 102 sepatu ini, 102.000 ya. Nah, ini 154.000 jam. Oke, 100. Ini juga boleh kita total, ya. Ini kan 102.000 unit sepatu campur 3 ini menghabiskan 154.000 jam di bagian desain. Nah, sekarang kita beralih ke bagian cutting. Bagian cutting juga kita jumlah, coba ya. Berapa ini? Ini bukan rupiah. Kita ganti general dulu. Oke. Oke, sekarang saya jelaskan di bagian cutting. Bagian cutting ini ya sama dengan bagian desain. Prinsip perhitungannya. Ya, setelah kita menggambar pola di desain, kemudian dipotong di bagian cutting, ya. Misalkan contoh sport shoes, ya. Sudah 2 jam di bagian desain, kemudian di bagian cutting diproses selama 1 jam, ya. Sehingga nanti dengan 22.000 unit sport shoes maka dibutuhkan 22.000 jam di bagian cutting. Terus begitu juga dengan casual shoes dan Lea shoes, ya. Ini jangan kita perhatikan dulu, ya. Kita bisa abaikan dulu yang ini, ya, upah ini, nanti kita fokus ini dulu, ya. Ini sama ini, itu cara ngitungnya, ya, supaya tidak bingung. Nah, kita kembali lagi dari jumlah DLH yang dibutuhkan. Sport shoes setelah diproduksi lewat ini 2 jam, ini 1 jam, terus ini finishing 2 jam, ya. Sehingga untuk 22.000 sport shoes dibutuhkan 44.000 jam di bagian finishing. Kita sum juga, ya. Oke. Nah, ini baru sudah ketemu semua. Nah, total jamnya kita tandai di sini, misalkan warna hijau boleh. Nah, inilah jumlah jam. Jumlah jam yang dibutuhkan total dari 3 departemen, yaitu 154 jam di bagian desain, 152 jam di bagian cutting, dan 194.000 jam di bagian finishing, ya. Ini ribuan, ratusan ribu jam, ya. Ratusan ribu jam, bukan ratusan aja, tapi ratusan ribu. Ini totalnya sekian. Kalau kita sudah tahu berapa jam yang dihabiskan, berapa waktu yang dihabiskan, berarti satuan unit yang harus kita ketahui yaitu satuan uang, bukan hanya satuan waktu saja. Apakah dengan menghitung jumlah jamnya ini sudah bisa dikatakan anggaran? Ini juga sudah bisa dikatakan anggaran, tapi anggaran yang belum menyeluruh, hanya sebagian saja, yaitu menghitung waktu. Supaya bisa dikatakan menyeluruh untuk anggaran tenaga kerjanya,
kita harus memasukkan unsur upah. Nah, di sini upah. Informasinya biasanya sudah diketahui di soal. Nah, pada realisasinya, upah ini dilihat dari kontrak antar perusahaan dengan karyawan. Jauh lebih pasti informasinya, bukan perkiraan lagi ya. Upah per jam, karena ini bagian produksi, jadi upahnya per jam bukan per bulan. Beda dengan karyawan kantor yang kerjanya administrasi, mungkin gajinya per bulan. Kalau pabrik biasanya per jam ya. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang tidak menghendaki upah per jam, itu masalah lainnya. Ini hanya untuk menghitung efisiensi anggaran perusahaan. Kita kembali kepada contoh kasus. Upah bagian desain 1.000 ya. Upah bagian cutting 750.000 per orang per jam ya. Finishing 500 rupiah. Saya ulangi, bagian desain itu upahnya 1.000 per jam per orang ya. Bagian cutting itu 750 rupiah per orang per jam, dan finishing 500 rupiah per jam per orang ya. Untuk sport shoes ya sama ya. Misalkan ini saya jelaskan dari bagian desain. Untuk sport shoes sama ya, 1.000 per jam. Casual shoes ya sama juga, 1.000 per jam. Lea shoes sama juga, 1.000 per jam. Yang membedakan itu lamanya pengerjaan yang diwujudkan dalam DLH. Sport shoes membutuhkan 2 jam. Artinya tingkat kesulitannya lebih sulit daripada casual shoes. Lea shoes juga 2 jam. Berarti tingkat kesulitannya sama dengan sport shoes, tapi lebih sulit daripada casual shoes. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu sepatu dalam bagian desain saja ini dipengaruhi oleh DLH. Nah, nanti keluar pada upah penghitungan di sini nilainya ya. Oke. Terus bagaimana kita menghitung kebutuhan anggaran yang harus disiapkan untuk menggaji karyawan dalam departemen desain? Yang dibutuhkan adalah cara menghitungnya. Kita ulangi di sini ya. Kita hapus dulu. Cara menghitung kebutuhan dana yang harus disiapkan untuk membayar karyawan di bagian desain untuk sepatu sport shoes misalkan ya. Caranya adalah sama dengan upah dikali jumlah DLH ya. Enter. 44 juta ya untuk sport shoes. Berapa untuk casual shoes dan lea shoes, kita tarik saja di sini. Nah, totalnya adalah 154 juta untuk bagian desain saja. Berapa untuk cutting? Nah, ini caranya sama, tapi yang dikalikan upah ya. Upah cutting, bukan upah desain. Rencana produksinya sama. Rencana produksinya sama dengan rencana produksi pada desain, yaitu dari sini. Ini, jumlah DLH ya. Jumlah DLH-nya berbeda. Cara menghitung jumlah anggaran dana yang dibutuhkan pada bagian cutting adalah jumlah DLH cutting dikali upah cutting per orang per jam. Nah, hasilnya 16.500.000 rupiah untuk sport shoes. Berapa untuk casual shoes dan lea shoes? Kita tarik ke bawah aja, 114 juta untuk bagian cutting. Nah, itu sama juga dengan bagian finishing. Nah, kita tandai dengan warna yang
berbeda ya, biru cerah. Di sini kita sudah selesai menghitung anggaran tenaga kerja. Ingat, di sini adalah contoh yang sederhana. Karena biasanya kita harus merinci lagi pada anggaran produksi atau anggaran tenaga kerja di waktu yang akan datang dalam setiap bulan dan triwulan. Oleh karena itu, ini menjadi dasar teman-teman untuk mempelajari hal itu. Nah, silakan untuk anggaran tenaga kerja per bulan dan triwulan bisa dipelajari sendiri terlebih dahulu. Kemudian jika ada kesulitan, teman-teman semua bisa menanyakan pada grup WA yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.